Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di mata kuliah analisis kebijakan pendidikan nonformal semester 5 program studi pendidikan nonformal FKIP Universitas Bengkulu. Jadi pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah tentang pendidikan masyarakat bagian 1. Adapun yang akan dibahas adalah tentang wajib belajar 9 tahun, pemberantasan buta aksara, pendidikan keaksaraan, dan pengarus tamaan gender gitu. Baik, yang pertama tentang kebijakan wajib belajar 12 tahun. Nah, jadi sebenarnya secara nasional wajib belajar di Indonesia itu hanya 9 tahun. Nah, adapun penyelenggaraan dari wajib belajar 12 tahun itu ya dikembalikan lagi ke setiap daerahnya. Seperti apa masing-masing daerah gitu, tergantung kesiapan daerah dan kemampuan daerahnya. Nah, biasanya ini mengacu kepada PAD-nya daerah gitu. Seberapa besar anggaran belanja daerah, seberapa besar kemampuan daerah itu kemudian dituangkan dalam peraturan daerah pada masing-masing daerah, baik itu peraturan gubernur ataupun peraturan bupati wali kota gitu. Namun pemerintah dalam mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, pemerintah meluncurkan program Indonesia Pintar gitu, yaitu melalui penerbitan Kartu Indonesia Pintar dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2006 di pasal 2 huruf A, usia wajib belajar itu adalah 6 tahun sampai dengan 21 tahun atau tamat satuan pendidikan menengah sebagai rintisan wajib belajar 12 tahun gitu. Nah, ini landasan masing-masing daerah itu boleh menyelenggarakan wajib belajar 12 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas di pasal 1 itu memberikan definisi tentang wajib belajar, yaitu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah gitu. Kemudian di pasal 6 ayat 1-nya, setiap warga negara yang telah berusia 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar gitu. 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar gitu. Nah, ini landasan undang-undangnya. Namun ini belum mengatur yang 12 tahun, masih mengatur yang 9 tahun ya. Kemudian peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang wajib belajar 9 tahun yaitu di Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar. Di pasal 3 itu menjelaskan jalurnya. Pada jalur formal yaitu meliputi SD, MI, SMP, MTS dan bentuk lainnya yang sederajat. Kemudian di pasal 3 ayat 3-nya itu di jalur pendidikan non formal yang dilakukan di pendidikan kesetaraan. Di pasal 6 mengatur tentang pengelolaan wajib belajar secara nasional yang mana menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan gitu dan Kebudayaan. Kemudian di pasal 7-nya pemerintah pasal 7 ayat 4 pemerintah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah gitu. Jadi memungkinkan sekali wajib belajar 12 tahun itu dilaksanakan gitu ya. Akan diatur gitu. Nah, ini bunyi pasal 7-nya. Di ayat 5-nya pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut tentang wajib belajar sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui peraturan daerah. Nah, ini juga di ayat 5 ini sangat memungkinkan sekali setiap daerah menyelenggarakan wajib belajar 12 tahun. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib belajar diatur oleh peraturan daerah sebagaimana dimaksud dengan ayat 5, termasuk kewenangan memberikan sanksi administrasi kepada warga negara yang memiliki anak berusia 7 tahun sampai 15 tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar.
Jadi memungkinkan pemerintah daerah itu memberikan sanksi bagi orang tua atau bagi warga negara yang tidak memberikan izin atau tidak menyekolahkan anaknya untuk memenuhi wajib belajar pendidikan dasar atau wajib belajar 9 tahun ya, hingga wajib belajar 12 tahun. Jadi daerah boleh membuat peraturan yang memberikan sanksi administratif kepada warga negara yang tidak mendukung program wajib belajar tersebut. Kemudian di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar atau PIP, yang mana PIP ini bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 tahun. Inilah landasan yang memungkinkan penyelenggaraan wajib belajar itu sampai dengan 12 tahun gitu. Nah, memang di beberapa daerah sudah mewajibkan anak-anak sekolah, usia sekolah itu, terutama usia 6 sampai 21 tahun itu mengikuti wajib belajar gitu, wajib belajar 12 tahun gitu. Sangat banyak sekali daerah yang sudah menyelenggarakan. Nah, ini merupakan bentuk peningkatan kualitas, meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia, bahwa anak-anak itu sudah harus minimal tamat pendidikan menengah gitu ya, tingkat SMA atau sederajat gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke kebijakan tentang pemberantasan buta aksara. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang program pendidikan non-formal yaitu keaksaraan fungsional. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan pemberantasan buta aksara. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemberantasan buta aksara atau bebas buta aksara? Yaitu mereka yang sudah mampu memfungsikan keaksaraannya dalam mendukung dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, artinya dia sudah tidak lagi buta aksara dan mampu menerapkan apa yang dia dapat dari kegiatan pembelajaran di keaksaraan fungsional dalam kehidupan sehari-hari, dimanfaatkan gitu. Artinya, tidak hanya sebatas dia bisa membaca, menulis, dan berhitung saja, tetapi memang dia bisa menerapkan dalam misalnya berinteraksi dengan masyarakat, dalam transaksi uang, kemudian dalam mengurus dokumen-dokumen misalnya, kemudian dia sudah bisa berkirim surat, dia sudah tahu misalnya pengen memperpanjang SIM atau KTP itu harus kemananya gitu. Dia sudah bisa membaca poster atau membaca rambu-rambu lalu lintas, membaca spanduk dan sebagainya. Artinya apa? Artinya memang orang yang sudah bebas dari buta aksara itu yang memang bisa memfungsikan, memanfaatkan keaksaraannya sehingga mampu menunjang kehidupannya sehari-hari gitu. Nah, secara filosofis memang pembelajaran itu berlangsung sepanjang hayat. Artinya apa? Artinya walaupun usia sudah tidak muda lagi, tapi tetap harus terlayani dengan pendidikan gitu. Walaupun dia termarginalkan, namun dengan asas pendidikan sepanjang hayat, artinya tidak ada batasan, kapanpun dan dimanapun orang memiliki hak untuk belajar gitu. Karena sejatinya juga manusia itu adalah makhluk pembelajar teman-teman gitu. Dari mulai kecil juga kan kita sudah kalau anak balita itu kan sering menirukan orang dewasa gitu. Nah, sebenarnya itu adalah proses belajar gitu. Jadi memang dari sejak usia dini pun kita sudah belajar gitu ya, karena memang hakikatnya manusia itu adalah makhluk pembelajar gitu. Nah, adapun dasar hukumnya pemberantasan buta aksara yaitu di Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945 yang mana setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Negara harus memfasilitasi, negara harus mampu menyelenggarakan, mampu mengcover hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Nah, ini juga tertuang di Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di pasal 26 yang memang pada pasal 26 itu banyak menjelaskan tentang program dan satuan yang ada di pendidikan non formal gitu. Nah, salah satunya adalah pendidikan keaksaraan gitu ya, keaksaraan fungsional gitu. Baik, selanjutnya itu dasar kebijakan tentang pemberantasan buta aksara. Jadi selain yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa kebijakan tentang pemberantasan buta aksara. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2 tadi sudah disampaikan. Kemudian berdasarkan Deklarasi Dakar tahun 2000 yang mana menurunkan angka buta aksara orang dewasa khususnya perempuan sebesar 50% pada tahun 2015. Nah, ini kalau teman-teman masih ingat tentang komitmen global ya, komitmen global, ada SDGs, ada MDGs gitu. Kalau MDGs itu Millennium Development Goal, MDGs, kemudian kalau yang SDGs itu adalah Sustainable Development Goal. Jadi sebelum SDGs itu MDGs dulu gitu ya. MDGs yaitu yang berlangsung selama 15 tahun dari 2000 sampai 2015, kemudian berganti jadi SDG Sustainable dari 2015 sampai 2030 nanti gitu. Jadi komitmen dunia dalam seperti yang tertuang juga dalam Deklarasi Dakar tahun 2000 bahwa akan menurunkan angka buta aksara orang dewasa khususnya bagi perempuan juga itu sebesar 50% di tahun 2015. Nah, sedangkan untuk Indonesia sendiri teman-teman itu di tahun 2015 itu sudah melebihi target gitu, yaitu di angka di atas 90% gitu. Angka penurunan buta aksaranya, orang sudah bebas buta aksara gitu. Orang sudah tidak buta aksara lagi itu di atas 90% gitu. Itu berdasarkan Deklarasi Dakar. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1, 5 ayat 1 dan 5, pasal 11 ayat 1 dan pasal 26 gitu. Nah, itu yang mendukung terkait dengan pemberantasan buta aksara. Kemudian ada peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional gitu ya, jangka menengah. Kemudian instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan pemberantasan buta aksara. Ini juga ada landasannya, instruksi Presiden. Kemudian keputusan Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat nomor 22 Cap garing Menko garing Kesra garing 9 tahun 2006 tentang pembentukan tim koordinasi nasional percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pemberantasan buta aksara gitu. Jadi ini keputusan menterinya ya, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat gitu. Jadi memang dalam pemberantasan buta aksara sendiri memang tidak bisa sendiri-sendiri teman-teman, tidak bisa hanya dari Kementerian Pendidikan saja, tapi memang perlu sinergi dari beberapa lembaga negara, beberapa instansi, beberapa pemerintahan di daerah maupun pihak swasta dan masyarakat gitu. Ya karena memang ini terkait dengan kita mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Kalau tidak disupport oleh semua lini maka ya akan cukup sulit dan akan memakan waktu yang cukup lama gitu. Nah, selain itu ada juga peraturan bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Mendagri, kemudian Menteri Pendidikan Nasional itu juga dalam mendukung percepatan pemberantasan buta aksara. Kemudian peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan pedoman pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara dan wajib belajar 9 tahun ya. Kemudian
ada Renstra, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional, kalau dulu namanya masih departemen, kalau sekarang kementerian, tahun 2005 sampai 2009. Kemudian Keputusan Menteri Nomor 9 tahun 2007 tentang pembentukan Sekretaris Tim Koordinasi Gerakan GNP, PWB, dan PB. Ini tadi ya yang pendidikan dasar dan pemberantasan buta aksara tadi gitu. Nah, jadi teman-teman di tahun ini di 2005 sampai dengan 2009 itu memang dilakukan percepatan karena akan mengejar target yang 2015 tadi ya. Target MDGs di tahun 2015 tadi harus mencapai target gitu. Karena berdasarkan juga pada rencana strategis tadi RPJMN dari pemerintah terkait dengan percepatan pemberantasan buta aksara gitu. Jadi di tahun 2005 memang dilakukan percepatan. Nah, apakah sekarang masih ada kegiatan itu, kegiatan pemberantasan buta aksara? Itu sebenarnya masih ada, cuman bukan lagi jadi prioritas utama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Kalau teman-teman sudah melihat Renstranya, kemarin juga kan Bapak di pertemuan sebelumnya ada men-share Renstra dari Kemdikbud, memang tidak banyak program atau kegiatan yang memang berkaitan dengan pemberantasan buta aksara, tapi masih ada gitu. Nah, sebagai informasi baru-baru ini juga kemarin Bapak memonitoring kegiatan multi keaksaraan. Jadi selain kegiatan pembelajaran buta aksara, itu juga dilakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakatnya. Nah, kegiatan yang seperti ini, bantuan pemerintah terkait dengan keaksaraan ini masih ada, gitu, masih ada, terutama di daerah-daerah yang memang angka buta aksaranya masih cukup tinggi, gitu ya, terutama pada daerah bagian timur dan daerah yang masuk kategori 3T, yang terdepan, terluar itu masih jadi prioritas kegiatan-kegiatan pemberantasan buta aksara, atau dalam bentuk kegiatan keaksaraan usaha mandiri atau multi keaksaraan. Itu beberapa program-program pemerintah yang memang selain memberantas buta aksara juga membekali masyarakat untuk memiliki kecakapan hidup gitu dengan kegiatan pemberdayaannya. Selanjutnya kita masuk ke kebijakan tentang pendidikan keaksaraan. Ada paket A, paket B, dan paket C. Ada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal SPM, yaitu ketentuan mengenai jenis mutu layanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Artinya ada layanan standar pelayanan minimal. Kalau teman-teman tahu mungkin sejenis SOP lah ya, SOP dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Nah, salah satunya ada juga pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan gitu ya. Apa yang menjadi peranan tanggung jawab pemerintah? Yang pertama, dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan itu teman-teman, dia perlu menerbitkan petunjuk teknis, NSPK, penguatan mutu akreditasi, pembinaan, dan pengawasan. Begitupun pemerintah daerah harus melakukan pendataan, rekrutmen, penyiapan anggaran, pendidik tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, koordinasi dan pembinaan pembelajaran, serta evaluasi. Nah, adapun peranan tanggung jawab satuan pendidikan ini bisa berbentuk PKBM, SPNF, SKB, atau satuan pendidikan non formal lainnya gitu. Yaitu merekrut peserta didik dan pendidik, menyiapkan perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, administrasi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, serta akan adanya laporan gitu. Nah, itu peran dari ketiga pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan kesetaraan gitu. Nah, sebenarnya pendidikan kesetaraan ini itu merupakan pendidikan alternatif yang bisa menjadi pengganti, pelengkap, atau penambah gitu. Karena keterbatasan dari kondisi geografis, psikologis, budaya, kondisi ekonomi sosial. Nah, siapa sasarannya? Masyarakat umum yang sudah berusia 7 atau usia dewasa atau standar pelayanan minimal 7 sampai 18 tahun, atau anak tidak sekolah umur 6 sampai 21 tahun gitu.
Jadi itu sasaran dalam pendidikan kesetaraan. Nah, ini ada basis data pendidikan kesetaraan. Kalau sekarang itu dikenal dengan Dapodik gitu. Nah, Dapodik ini akan mendata semua warga belajar pada satuan pendidikan non formal sehingga akan lebih memudahkan dalam kegiatan perencanaan, pemantauan pembelajaran maupun pada saat ujian gitu. Jadi berbasis big data gitu, datanya satu data. Jadi nggak bisa lagi misalnya orang tiba-tiba pengen daftar paket C itu hanya untuk ijazah saja, itu tidak bisa. Harus mendaftar karena udah sistem Dapodik, jadi dia harus daftar di awal dan mengikuti kegiatan pembelajaran sampai dengan akhir gitu. Nah, misalnya dia nanti ketika mendaftar nanti ditempatkan di kelas berapa, itu nanti akan ada standarnya, standar pelayanan dalam penempatan, standar penempatan gitu. Nah, inilah yang nanti akan menjadi peningkatan dalam pelaksanaan dan pelayanan pendidikan kesetaraan gitu, berbasis big data dan akan lebih tepat sasaran. Jadi pemerintah memberikan bantuan pun akan tepat sasaran karena data yang dimasukkan, data yang diberikan itu memang sesuai dengan apa adanya gitu, peruntukannya gitu. Nah, bagaimana dengan kurikulum pendidikan keaksaraan? Nah, ada yang menjadi acuan itu adalah standar kompetensi lulusan, itu tetap ada di semua satuan pendidikan, standar isi dan standar kompetensi inti dan kompetensi dasar Dikdasmen. Nah, itu semua diatur oleh pemerintah dalam Permendikbud gitu. Nah, adapun adaptasinya kontekstualisasi dan fungsionalisasi, bukan degradasi ya. Maksudnya konteks adaptasi pelaksanaannya adalah berdasarkan konteksnya dan fungsinya, fungsionalisasinya. Orang mengikuti pembelajaran kesetaraan, bukan karena penurunan mutu, tapi karena memang berdasarkan konteksnya, kemudian fungsinya, fungsionalisasinya gitu. Itu pun pendidikan keaksaraan harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sistem pendidikan pendidikan di Indonesia gitu ya. Jadi kurikulumnya akan ya fleksibel gitu. Bahkan ada paket C vokasi itu juga dalam rangka adaptasi pendidikan keaksaraan melihat perkembangan zaman gitu. Nah, bagaimana dengan pembelajaran di pendidikan keaksaraan? Nah, di pendidikan keaksaraan itu dikenal dengan sistem modul, gitu ya, sistem modul. Nah, modul ini bisa dilakukan secara daring atau secara mandiri, atau kombinasi antara daring dan mandiri, atau kombinasi dengan konvensional juga. Jadi ada 4 sistem pembelajaran yang mendukung sistem modul ini, bisa daring, bisa mandiri, konvensional dan kombinasi. Kombinasi itu ya bisa kombinasi dari kesemuaan itu gitu ya. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa pembelajarannya harus daring, teman-teman? Nah, ini sangat fleksibel, sangat tepat sekali, sangat adaptable sekali gitu dengan kondisi saat ini yang masih COVID-19 ya, masih COVID-19. Artinya memungkinkan pembelajaran-pembelajaran itu dilaksanakan secara daring, teman-teman gitu. Nah, memang sejatinya ada yang tatap muka langsung, kemudian ada yang daring. Pokok permasalahan pembelajaran klasik mengakibatkan sekelompok orang sulit mengakses pendidikan gitu. Jadi ya bisa karena kesibukan sehingga sulit untuk datang langsung tatap muka, sehingga pembelajaran daring bisa menjadi alternatif lah gitu. Nah, intinya adalah pembelajaran daring ini lebih kepada memudahkan, memberikan layanan yang memudahkan warga belajarnya lebih fleksibel, bisa di mana saja belajar, sehingga hak-hak akan pendidikannya tetap bisa terpenuhi gitu, walaupun tidak mesti tetap muka dengan tutornya di ruangan kelas, tapi bisa belajar dengan daring gitu. Nah, adapun modulnya mengikuti modul K13, kurikulum 13 itu sudah disusun oleh pemerintah. Jadi masing-masing satuan bisa mendownload modul berdasarkan kebutuhan ya, kebutuhan. Nah, ini tadi yang modul tadi, modul sistem daring. Jadi pemerintah sudah menyediakan
modul-modulnya tinggal satuan pendidikan mendownload dan membagikan kepada warga belajar gitu. Nah, pendidikan kesetaraan ini yaitu diakui setara oleh pendidikan formal, diakui setara dengan pendidikan formal maksudnya. Nah, karena memiliki hasil ujian nasional yang sama gitu. Ada NISN-nya nanti gitu. Ada barcode-nya teman-teman, sehingga memang jalur di pendidikan kesetaraan ini itu legal, bisa mengikuti melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa digunakan untuk bekerja dan sebagainya gitu. Oke, ini contoh sertifikatnya. Ketika dicek pun itu udah terdata di sistem yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang kita masuk ke kebijakan tentang pengarus utamaan gender gitu, atau PUG gitu. Isu gender ini sebenarnya teman-teman sudah sudah sejak lama dihembuskan karena memang masih sering sekali terjadi diskriminasi gender gitu. Bahwa yang menyatakan bahwa laki-laki itu lebih dari perempuan. Nah, itu masuk kategori diskriminasi sebenarnya, diskriminasi gender. Dalam bidang-bidang tertentu itu sudah tidak bisa diindahkan lagi tentang diskriminasi gender. Itu ada instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional, kemudian juga di Kementerian Pendidikan memuat itu dalam Permendiknas nomor 84 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan PUG dalam bidang pendidikan. Begitupun Mendagri juga melalui Permendagri nomor 67 tahun 2011 yang menggantikan Permendagri nomor 15 tahun 2018 tentang PUG dalam pembangunan daerah. Kemudian ini tadi yang lanjutannya gitu. Jadi ada instruksi Presiden, Permendiknas, dan Permendagri gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian gender. Gender, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Gitu. Jadi adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya bukan kepada perbedaan perlakuan ya, lebih kepada bagaimana laki-laki dan perempuan itu bisa menempatkan diri sehingga mereka dapat memiliki peran, hak, tanggung jawab yang sama gitu. Jadi memang tidak mendiskriminasikan gitu, membeda-bedakan secara berlebihan gitu. Nah, perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan kebudayaan masyarakat gitu. Gender lahir karena budaya yang dibuat oleh manusia sehingga dapat berubah sesuai dengan kebutuhan wilayah manusia serta perkembangan zaman, sehingga gender bukan merupakan kodrat karena berhubungan dengan peran baik perempuan maupun laki-laki yang bersifat relatif, dapat berubah dan tidak dipertukarkan. Nah, jadi gender ini lebih bukan kepada jenis kelamin saja, lebih dari itu gitu. Jadi bagaimana peran laki-laki, peran perempuan dalam kehidupan masyarakat, nah itulah gender gitu. Kita nggak boleh lagi misalnya mendiskriminasikan bahwa perempuan itu nggak boleh jadi pemimpin misalnya gitu. Jadi itu tetap boleh, kita memiliki hak yang sama, kita memiliki tanggung jawab yang sama, sehingga kita tidak boleh membeda-bedakan sebenarnya. Cuman bagaimana kita bisa menempatkan kodrat kita masing-masing dalam suatu kegiatan tertentu gitu. Memungkinkan nggak ini dilakukan oleh perempuan gitu. Tapi bukan bermaksud kita menyepelekan, tapi memang karena memang karena memang asas pada ya selayaknya gitu. Selayaknya perempuan itu seperti apa, tidak didiskriminasikan. Kira-kira seperti itu gitu. Dan tidak dipertukarkan juga gitu. Laki-laki mengerjakan yang memang itulah perempuan, itulah kawasannya perempuan gitu maksudnya. Begitupun perempuan tidak terlalu memasuki kawasan laki-laki gitu. Maksudnya kawasan itu ada batasannya yang memang itu tidak dilakukan oleh perempuan tapi dilakukan oleh laki-laki gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Tapi dalam peran fungsi hak tanggung jawab sebenarnya tidak ada yang mendiskriminasikan gitu ya.
Kemudian terkait dengan penerapan gender, teman-teman. Gender diterapkan ya dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, terutama yang dalam pendidikan ya, sampai pada satuan pendidikannya itu harus menerapkan penerapan gender gitu. Baik di pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota gitu. Mengembangkan komitmen, kemudian menyusun kebijakan, membentuk kelompok kerja, dan sebagainya. Begitupun di satuan pendidikan baik formal maupun non formal. Dalam manajemen pendidikan pun, manajemen pelaksanaan pendidikannya ya harus tidak membeda-bedakan gender gitu. Harus mengedepankan azas kesetaraan gender gitu. Bahkan sekolah pun menjamin memberikan peluang yang sama antara anak laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan yang ada di satuan pendidikan gitu ya, tidak membeda-bedakan gitu. Kemudian menyediakan peran guru dan seterusnya, sehingga memang terjadi iklim pendidikan yang layak, iklim pendidikan yang sehat yang ada di sekolah gitu, dan karena tidak adanya diskriminasi, kita memainkan peran dan fungsi sebagai perempuan dan laki-laki. Kita boleh bebas dalam pendidikan, boleh menjadi pemimpin dan seterusnya gitu. Itu terkait dengan gender, terutama dalam bidang pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan kebijakan dalam pendidikan masyarakat. Yang tadi kita sudah membahas tentang pemberantasan buta aksara atau keaksaraan fungsional, kemudian pendidikan keaksaraan, dan pengaruh utamaan gender. Apabila ada teman-teman yang ingin didiskusikan, kita akan diskusikan baik melalui forum WA maupun ketika kita tutorial pertemuan tatap muka nanti. Silakan ditanyakan. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman untuk melakukan absensi untuk pertemuan ke-12 ini melalui link berikut. Ada kelas 5A dan kelas 5B. Jangan lupa teman-teman untuk mendukung video ini, mendukung channel YouTube ini dengan cara like dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.